reviewnya, mungkin yang membantu untuk supaya tidak membuat jaringannya jadi berat. Tapi semua sudah diatur Tuhan. Mau semangat nih, dengerin Gok luar biasa ya waktu dia audisi dan sampai akhirnya dia masuk di grand final, dan sebelumnya udah ngerasa kayaknya bukan di sini atau bagaimana, dan akhirnya terakhir bilang tapi dia mau coba gitu. Nah, sebentar kita mau coba lagi, sebentar nih kita waiting, sekali lagi kita undang karena saya nggak ngerti ya, semua udah oke ya, bahkan jaringannya juga saya cek sudah oke semua. Halo Kak, halo. tapi aku juga mikir jaringan di sini juga kena gitu, Bang. Gitu Kak. Iya, karena saya bingung ya, Iya, kok kayaknya. di situ gambarnya kamu yang melingkar saya lihat. Kok di gambar saya nggak apa-apa, tapi akhirnya di gambar saya juga melingkar habis itu. Hilang. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa, thank you banget, thank you. Nah, Thank you Kak. kalau memang waktu itu bukan ngerasa di situ panggilannya, kenapa tetap ikut Gok? Dan itu akhirnya membuat kamu bisa sampai di grand final bahkan. Salah satu yang buat saya bisa percaya semuanya, karena ada teman saya yang selalu menyemangatin dan selalu bilang, kamu berencana mau kemana, ya tetap juga Tuhan yang menentukan. Oke. Betul. Tapi pernah nggak ngerasain perasaan baper yang mengakibatkan kamu akhirnya mengambil keputusan yang buruk gitu? Atau sesuatu yang kayak akhirnya kamu agak menyesal gitu? Ada nggak tuh kira-kira yang di situ? Yang Gok pernah alamin waktu itu? Halo? Ya. Gok? Halo? Okay. Sorry. Ya, kalau dari Goknya ini misalnya yang sesuatu yang baperan yang agak ke arah negatif nih pikirannya. Pernah ngalamin nggak waktu itu? Akhirnya arah negatif pasti ada Kak. Salah satunya yang tadi berprasangka buruk tentang apa yang dikatakan sama teman-teman, padahal sebenarnya kita belum tahu itu kepastiannya gimana, dan kita belum ada tanya sama dia. Terlalu sebenarnya kebanyakan kita apalagi aku yang buat baper itu sebenarnya memikirkan apa yang belum tentu benar. Kebanyakan kan begitu kan, kita berpikir kayaknya aku nggak cocok lah di sana, padahal sebenarnya belum dicoba gitu. Aku nggak layak lagi di The Voice, contoh, aku nggak layak lagi di The Voice, padahal sebenarnya sanggup gitu. Kebanyakan yang negatifnya langsung fokus, padahal kita nggak fokus sama positifnya. Misalnya kalau aku sudah sampai ke grand final, nah terlalu kayak 70-30 antara positif sama negatif gitu. Iya, berarti kan kita bisa lihat ya, ada beberapa yang di sebagian yang pikirannya mengarah ke rentan ke arah negatif gitu ya. Tapi ada sebagian yang ke arah yang positif, yang membangun dirinya gitu ya. Karena kalau kita belajar dari Alkitab juga banyak ya, contoh kayak Kain dan Habel. Waktu Kain dan Habel membawa persembahan yang diperhitungkan Tuhan, ternyata persembahannya Kain, dan Tuhan tidak mengindahkan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain dan lebih mengindahkan persembahan Habel. Dan apa yang terjadi? Kain malah killing ya, dia bunuh adiknya. Dan ini benar-benar itu yang baper yang seperti itu, padahal kan ada waktu lain bisa bawa persembahan buat Tuhan, ada waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Mungkin waktu lalu Gok kalau lebih ke arah negatif, mungkin ya nggak seperti Gok yang sekarang yang wah luar biasa. Saya kalau lihat YouTube-nya, saya following juga itu, kalau lagu-lagu Batak luar biasa yang wah itu banyak banget viewernya, sampai ada yang 1 juta rupiah. Dan itu jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Oke. Nah, Gok, pertanyaan yang kedua nih Gok, kalau buat Gok nih, ini baper itu bagus apa enggak sih? Dan ini biasanya kita kalau jawab mesti pakai hati. Bagus nggak sih kalau kita suka baperan atau baper itu? Kok gimana?
Kalau yang pasti, kalau menurut saya Kak, kalau baperan itu yang pasti itu kayak apa ya? Ada unsur kayak sensitif kalau dibilang baperan. Lu baperan gitu kan. Kadang ada unsur kayak ya sensitif. Tapi sama bagi saya kayak baper itu ada bagusnya. Ada bagusnya, tapi betul. Ada positifnya juga, tapi ada bagusnya kalau situasi hati, misalnya nih, kalau situasi hati dan apa yang kita lihat kita bawa ke dalam perasaan. Contoh situasi dari corona, misalnya ada situasi corona ini yang membuat teman-teman pekerja seni segala macam yang di industri kreatif, terus teman-teman yang kerja di Gojek, teman-teman yang garda terdepan. Jadi kalau semisalnya kita memikirkan teman-teman yang pekerja seni yang nggak ada sama sekali lagi penghasilan ataupun lagi terpuruk, sebenarnya bukan kita yang ngerasain, tapi kita bawa perasaan kan jadinya. Kita bawa perasaan dan itu bisa jadi sebuah karya. Kalau kita betul. Iya kan Kak, ada positifnya kayak bapernya jadi kayak tersave dulu di hati, tersave dulu, dan kita ngerasain aduh sakit dalam, tiba-tiba kita nulis lagu lebih dapat daripada kita kayak kita lihat gini tanpa ngerasain. Pasti itu beda sama yang bawa perasaan gitu, ada baiknya. Tapi jadi kayak dari hasil kita searching ya, dari kita searching lalu kita introspeksi, lalu aktualisasi, akhirnya jadi produksi ya. benar jadi kreasi gitu ya. Jadi kreasi. Ya itu yang positif. Tapi yang negatif juga kadang ada yang malah mereka suka rugi diri sendiri malah ya. Dia malah pilih yang merugikan dirinya sendiri, yang selalu merasa tersakiti, yang terzolimi, dan yang paling jelek gitu ya. Dan akhirnya arahnya jelek gitu. Terus yang lain malah mempengaruhi orang lain. Dia baper, dia yang mempengaruhi orang gitu ya. Iya, benar. Tapi yang positif tadi ya, mudah introspeksi, bahkan lihat ya, mengaktualisasi, dan akhirnya jadi kreasi. Yes, it's good banget tuh. Itu good banget. Iya, nah memang itu yang dia sebenarnya kita ketika baper atau lagi kita nggak kebal ya dengan situasi yang datang dalam hidup kita ya. Bahkan kayak pandemi ini, mau dari agama siapa saja, mau dari kulit warna apa aja, mau dari latar belakang apa aja, pandemi ini nyerang semua, betul? Nyerang semua. Dari segi aspek apa? Aspek bawah, aspek tengah, aspek atas. Betul. Nah, yang membedakan kita cuma satu, respon kita, betul? Hati kita. Betul banget Kak. Kalau kita sudah belajar ya, firman Tuhan udah ngasih tahu kita ya, firmannya dalam 1 Petrus 4 ayat 7b bilang begini, kita diskusi sama-sama tentang firman ini, itu karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iya, gimana kita mau tanya Tuhan, gimana nih jalan keluarnya, apa sih yang harus aku lakukan? Ya kita mesti tenang dulu. Kalau nggak tenang ya susah ya. Dan ceritanya kok tadi ya, coba kita lihat, kita introspeksi, kita tenang, terus kita renungin, jadi kreasi sebenarnya. Menarik banget. Itu yang baper ya, yang memang kalau yang kita lihat ada yang bagus, ada yang nggak bagusnya. Kita yang pilih ya, yang mana yang mau kita pilih, yang bagus atau tidak bagus gitu. Nah, kalau Gok sendiri nih ya, nih ngomongin yang satu ini nih, yang pakai hati nih. Kalau misalnya terak dengan pasangan hidup gitu ya, dengan lawan jenis gitu ya. Ngomong-ngomong udah ada belum nih ya? Waduh. Banyaknya gagal sih. Oh gitu ya? Ya gagal jadi baper juga kan ya? Baper. Tapi setiap jatuh, misalnya ya aku bilang jatuh lah, yang pas misalnya putus Kak. Tapi puji Tuhannya kadang bisa jadi sebuah karya ya, keuntungan dari kami yang diberikan Tuhan talenta untuk itu ya kadang jadi begitu.
Iya, iya. Mengubah padang gurun menjadi apa? Ladang yang hijau. Taman Tuhan. Kadang begitu. Ya, tapi ya seiring berjalannya waktu kan jadinya kita bukan kebal sih, cuman kita jadi mementingkan ke depan gitu, mementingkan apa yang harus kita prioritaskan gitu. Kebanyakan kan ada yang terlalu lama di situ, di situasi yang baper, yang tidak jadinya cari jalan keluar yang tidak sesuai dengan ajaran lah, aku bilang tidak ajaran. Nah, puji Tuhannya kita dikasih kayak kesempatan untuk bisa berkreasi, jadinya ke situ kita buat, Kak. Oke, nah kalau buat Gok, kiat-kiatnya gimana nih dengan pengalaman yang sebelumnya nih? Saya sih nggak mau tanya nih gagalnya berapa kali, tapi kayaknya ratusan enggak ya? Enggak, kiat-kiat ya. Dari beberapa pasti ada yang sangat menyakitkan, ada yang sangat sedih dari kegagalan waktu itu. Mungkin waktu itu apa di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan, wah saya juga nggak tahu, tapi pasti ada yang paling menyakitkan atau menyedihkan. Nah, ketika melewati dan keluar dari proses itu dan sekarang udah jadi bahkan sebuah kreasi yang lahir dari kondisi itu, kira-kira kiat-kiatnya mesti gimana, Gok, dalam proses kita mengatasi baper kita gitu, Gok? Silakan, Gok, kasih komen dong. Mungkin dari aku yang masih muda lah, aku bilang ya, yang kita masih muda. Yang pasti yang aku pelajarin sampai sekarang itu adalah mengurangi prasangka buruk. Yang paling, menurutku yang paling utama itu dulu, mengurangi prasangka buruk terhadap semua situasi. Jangan langsung menjudge diri kita kayak kita nggak sanggup, kita contoh dari muka jelek, ataupun badan kita gendut. Jangan langsung berprasangka buruk dan menyalahkan diri sendiri, karena itu pasti terbawa terus kan sampai kalau misalnya kita nggak mengubah itu secepatnya gitu. Jadi itu yang paling utama yang aku kerjain selama aku mau menuju yang terakhir, The Voice. Jadi aku belajar dari situasi ini, jadinya membuahkan hasil sampai sekarang gitu. Terus buat kegiatan dan aku harus buat kegiatan yang menguntungkan diriku sendiri, mengembang diri sendiri gitu. Dan yang pasti, Kak, menurut saya yang paling utama adalah mengembangkan diri melalui ajaran agama, karena Kristen karena kita Kristen kan gitu. Segalanya, tapi yang paling utama sih memang harus jangan sampai kita berprasangka buruk sendiri dalam hal negatif. Betul. Kan ada firmannya juga, Gok. Firmannya bilang begini, Gok. Untuk itu, kalau dalam firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 5b bilang begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu punya arti bahwa kita nggak sembarang untuk menggunakan pikiran kita untuk dipakai semaunya kita gitu, berprasangka buruk apalagi nggak boleh gitu ya. Jadi yang pasti itu, Gok. Nah, ini ada keluarga Cemana juga menyaksikan pada siang ini, dan thank you banget, dan bisa lihat kita semua. Kita lagi diskusi, jangan baper nih teman-teman. Dan diskusi kita kali ini sudah masuk di posisi kalau kiat-kiatnya jangan berprasangka buruk, yang pertama dari Gok. Oke, betul ya, Gok ya? Itu yang paling penting. Suaranya Gok hilang. Gok, halo. Jaringannya ini ya. Balik lagi, Gok. Halo, Gok. Suaranya ada, Gok. Dengar? Gok, dengar saya, Gok? Halo. Gok, dengar? Gok, dengar saya suaranya? Nggak dengar ya? Suara saya? Oh.
Halo Gok. Oke. Gok di suara hilang ya. Nanti saya coba undang lagi Gok ya. Dan saya percaya tadi Gok bilang kita nggak boleh berprasangka buruk. Gok bilang juga dalam kiat-kiatnya bahwa kita harus benar-benar menaruh pikiran yang baik pada orang lain. Kita harus menaruh pikiran yang positif dan tidak sembarang menaruh pikiran yang negatif, karena kita mau melihat bahwa Tuhan sudah bilang bahwa kita harus menaklukkan pikiran kita. Dan nanti kita coba cek lagi Bang Gok nih. Bang Gok, coba Bang Gok bisa masuk lagi. Kita akan sama-sama undang terus. Jadi teman-teman, memang rentan banyak anak muda sekarang, anak remaja sekarang dengan apa-apa dibawa perasaan. Dan selalu sebentar, Kak Gok malah diundang. Oke. Dan ketika posisi kehidupan kita dalam posisi yang kurang membangun hubungan dengan Tuhan, seringkali kita menjadi yang lebih mengarah kepada negatif respons. Jadi kita respon kita ke arah yang negatif, selalu menyalahkan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Jadi benar-benar respon kita yang menentukan. Nah, tadi respon yang positif dari Gok. Gok ini udah masuk, thank you Gok. Itu bilang bahwa kita nggak boleh berprasangka buruk. Halo Kak. Yang pertama karena, ya Gok. Kita lanjutin tadi, saya agak simpulkan apa yang dari Gok tadi sampaikan. Jadi menurut Gok juga bahwa di balik setiap pergumulan tadi, di balik setiap kesulitan tadi, pasti ada berkat yang di baliknya Tuhan udah sediain. Contohnya ada sebuah kreasi yang dihasilkan dari masalah yang sebelumnya terjadi. Jadi dari blessing in disguise, ada yang berkat yang sudah disediain di balik masalah itu. Ketika kita merespon positif ya. Kalau kita respon negatif, wah bukan berkat, malah musibah yang datang lebih berat lagi. Udah merugiin diri sendiri, merugiin orang lain. Karena kecenderungan orang yang baperan, yang menyakiti, yang tersakiti, dia akan menyakiti orang lain. Jadi benar-benar itu kecenderungannya. Tapi kalau orang yang positif, yang tinggal di dalam Tuhan, yang hidup di dalam hubungan dengan Tuhan dengan berkenan, dengan baik, dia pasti mengambil posisi yang aku ikuti ajaran dan apa yang diperintahkan Tuhan untuk bertindak, berlaku untuk laku seperti itu. Ya, memang sepertinya kita berdua koneksinya antara saya, kalau enggak Gok, atau saya lagi atau Gok lagi, yang terputus-putus ya, karena sinyal nih kayaknya nih Gok. Halo Gok, mendengar? Gok, dengar saya nggak Gok? Putus ya? Suaranya Gok, saya undang lagi aja Gok ya. Coba Gok ya. Gok, dengar? Halo? Halo Gok? Suaranya hilang Gok. Iya. Coba sekali lagi ya Gok, sekali lagi. Nah, jadi tadi Gok udah kasih tahu kiat-kiatnya. Nah, dalam konteks pasangan hidup apalagi. Jadi kita mau lebih tahu lagi kayak gimana apa yang diajarin firman Tuhan untuk kita merespon kalau kita dalam kondisi situasi yang datang kepada kita kayaknya membuat kita nggak nyaman atau mengecewakan. Lalu gimana? Gok sudah dengar suaranya Gok? Kita nanti undang lagi ya Gok, sebentar ya Gok. Jadi kita harus belajar pertama, kita harus kenali kelemahan. Kecenderungan diri kita, sifat kita mudah baper, kayak gimana, baper yang negatif, seperti apa, atau tidak, atau kita punya kecenderungan diri yang mau seperti biasanya kita hadapi sesuatu yang gak enak, seperti apa, itu kita lakukan dan kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mohon untuk hidup kami, untuk hidupku yang aku punya kebiasaan untuk karakterku yang aku punya sifat kecenderungan diri yang seperti ini. Tuhan tolong supaya aku bisa mengatasinya. Jadi kita pertama, kita setelah kenali diri, kita minta Tuhan untuk menolong kita mengatasi setiap kelemahan kita. Karena
Tuhanlah yang satu-satunya yang mampu untuk menolong kita dalam kita mengatasi kelemahan kita. Yang kedua, kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Nah, Gok, udah masuk? Gok, dengan suara saya, Gok? Oke. Udah. Saya udah, baru kasih tadi dari versi Gok, saya kasih tahu simpulannya, saya yang kasih kedua sekarang versi bagaimana Alkitab mengajar. Yang pertama kita harus kenali diri kita. Karena kalau kita tahu diri kita seperti apa, kita yang paling kenal. Misalnya kita kekurangan Betul. kita memang mudah baperan atau ke arah negatif, kita harus datang kepada Tuhan. Jawabannya, kita harus minta Tuhan, Engkau menolongku dalam kelemahanku ini, supaya aku bisa mengatasinya dengan lebih baik. Yang kedua, kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk mengubahkan nih apa yang kita lakukan hari-hari kemarin lewat pembentukan yang ada. Akhirnya teguran dan ketaatan dan segala yang kita lakukan itu membuat kita lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kita betul Gok bilang tadi, kita nggak boleh berprasangka buruk. Jawabannya adalah kita harus kenakan pikiran seperti dan perasaan seperti Kristus. Kalau enggak, kita susah. Cara pandang kita menentukan soalnya bagaimana hidup kita ke depan, Gok. Saya punya prinsip hidup seperti itu. Bagaimana kamu memandang sesuatu itu menentukan apa yang kamu akan terima soalnya. Dan saya mau memandang dengan cara Tuhan, karena saya tahu akan saya terima bagaimana dengan Tuhan menerima saya. Jadi seperti Gok melihatnya, oh mungkin bukan di situ tempatku kata orang. Tetapi aku tahu panggilanku memang bukan tempatnya di situ, tapi di tempat yang lain yang sudah disediakan Tuhan dan bisa jadi berkat dan bisa jadi, wah Tuhan akan angkat lebih lagi dari kehidupanku. Saya percaya itu banget, gitu. Karena suaranya, amin. Saya ngefans banget, bener. Keren banget. Thank you Kak Don. Sama lah, 11-12 sama keluarga Cemananku yang baru nonton tuh keren sekali. Suaranya tinggi-tinggi ya, kalau orang Sumatera tuh tinggi-tinggi, luar biasa. Karena rumah agak jauh. Rumah sini kan agak jauh Kak Don. Jadi harus kuat-kuat manggilnya. Iya. Gitu. Jadi nada dasarnya udah kebentuk ya. Iya, mulai dari kecil. Nah, yang terakhir kita mau minta pertolongan Roh Kudus yang pasti untuk menyikapi segala sesuatu. Karena Roh Kudus yang memberi keinsyafan, yang menginsyafkan kita, Roh Kudus juga yang membawa kita, mendidik kita ke dalam jalan kebenaran. Karena kalau kita benar-benar mengignore apa yang menjadi karya Roh Kudus, ya bakalan gampangannya kita akan jadi yang selalu baperan negatif nih. Lihatnya dengan cara yang negatif dan negatif terus. Oke, Gok, sekali lagi nyanyi dong. Yang satu aja lagu ini. Yang sungguh indah tadi, Gok, boleh Gok? Silakan Gok. Iya. Silakan Gok. Benar. Oke. Bentar ya Kak. Amin. Saya jadi backing vokal deh. Suara kecil-kecil ya Gok. Silakan Gok. Tuhan Yesus luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah
Amin, haleluya. Haleluya. Buat teman-teman yang menyaksikan hari ini yang kita sama-sama tergabung dalam Instagram Live bersama dengan Gok, kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar, cerita, diskusi, talk show yang kita boleh sama-sama sampaikan, kiranya boleh mengingatkan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu akan menyertai hidup kita. Sekalipun kita dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, tapi Tuhan selalu menolongku. Gok, refnya saja Gok. Lagu yang Tuhan selalu menolongku Gok. Silakan Gok. Dinyanyikan Gok. Refnya aja Gok, refnya Gok. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Yes. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjadi seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Amin. Buat kamu yang jomblo, Tuhan tetap akan pelihara hidupmu. Buat kamu yang lagi mungkin hari-hari ini sedih karena kamu baru lulus, tapi kamu kok wisudanya kayak gini, tenang, Tuhan tetap pelihara hidupmu. Bukan saat ini yang kau lihat hari ini, tapi dia akan datang yang Tuhan udah sediain lebih lagi. Buat kamu yang lagi di sekolah, yang ujian, dan yang kayaknya kesulitan dengan belajar di rumah yang biasanya dibantu oleh guru, sekarang harus belajar sendiri, jangan khawatir, Tuhan selalu menolongmu dan menjagamu. Dan buat kamu yang lagi sedang berkarya, melakukan sesuatu, jangan khawatir, Tuhan selalu menolongmu dan menjagamu. Amin. Itu yang jadi pesan pujian ini ya Gok ya, dan kita mau bersyukur. Oke. Terima kasih Gok dan teman-teman semua, kita percaya di ibadah kali ini menjadi berkat luar biasa. Walaupun kita diuji dengan luar biasa di awal-awal, tetapi kita percaya semua kalau rencana dan rancangan Tuhan mau terjadi sama Tuhan. Yes,
Dan Tuhan akan jadikan ini berkat buat banyak Betul, orang. betul, Ya, Kak. siapapun yang akan menonton, engkau Ya. dimanapun, karena kuasanya menembus batas ruang dan waktu dan tempat. Kuasa Tuhan akan datang ke tempatmu, kuasa Tuhan akan hadir di dalam hidupmu, dan dia akan menolongmu. Amin. Amin. Karena Amin. dia Amin. Allah Amin. sanggup. Haleluya. Sangat Nah, luar biasa. oke, thank you God. Dan saya juga mau kasih Thank you, Kak. news Thank buat you. teman-teman remaja sebentar ini. Thank you God. Sampai ketemu lagi. Dan Thank you, Kak. Tuhan kiranya Terima kasih memberkati Gok banyak. ya. Saya mau berdoa buat Gok dulu ya. Berdoa Iya, Kak. buat Gok ya sebentar ya. Mari kita berdoa Iya, buat iya, Gok. Kak. Iya, Kak. Thank you Lord Jesus. Tuhan, terima kasih buat Gok Malau yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kesediaan waktunya, komitmennya yang terus Tuhan taruh di dalam Engkau, yang kami boleh melihat Tuhan hatinya untuk lebih lagi memberkati banyak orang dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan biar terus pakai hidup Gok. Tuhan terus berkati apa yang dilakukannya, diperbuat berhasil dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Engkau akan mengurapinya Tuhan. Engkau akan terus pimpin dan sertai Tuhan karya-karyanya, YouTube channel, bahkan pun lagu-lagu, rekaman, dan single-single yang Tuhan sudah diciptakan, Tuhan diberkati di dalam nama Yesus dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih buat Gok hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you bro. Sampai Thank you, Kak. ketemu lagi. Thank you, Kak. Dan Tuhan you. memberkati ya. Oke, saya mau kasih Bless. info dulu buat remaja di tempat saya. God bless you, Gok. Siap, siap. God bless you. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke guys, nah tadi kita sudah bareng-bareng dengan Gok dan kita boleh percaya ada banyak yang kita boleh belajar untuk jangan baper. Karena baper seringkali kita bisa lihat bisa karena negatif atau positif. Yang negatif kita bisa merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, dan bahkan cenderungnya akan sangat merugikan orang banyak. Tetapi kalau kita baper ke negatif, ke positif, kita introspeksi, kita kenali diri kita minta pertolongan Tuhan, dan kita lihat apa di dalamnya Tuhan buat menjadi hal yang baik dan bisa berkarya dan berkreasi. Dan teman-teman, buat informasi teman-teman, untuk teman-teman dalam ibadah untuk bisa kalau membawakan persembahan, teman-teman bisa melalui transfer di dalam ibadah kita melalui persembahan di CIMB Niaga yang kita lihat, dan teman-teman boleh bawa persembahan kalian. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian dan kalian yang bawa kepada Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, untuk minggu yang akan datang kita akan Instagram Live bersama dengan Kak Roy. Yes, selfish versus patience. Artinya apa? Ini nih, egois, atau kita mau sabar, kita mau turut kita mau kehendak kita sendiri, atau kita mau sabar. Yuk, dengan Kak Roy minggu besok kita akan beribadah. Dan teman-teman, sekali lagi jangan lupa kalau kita akan sama-sama ketemu di jam 11.30 yang akan datang di Instagram Live. Doakan semua bisa lancar seperti hari ini. Ya, ada banyak proses. Saya sekali lagi mohon maaf ke atas kekurangannya. Tetapi saya berterima kasih untuk supportnya teman-teman yang sudah luar biasa hari ini. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan berdoa buat kita semua, dan kalian akan membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anakmu, untuk remaja, pemuda yang sudah menyaksikan dan beribadah bersama-sama di Instagram Live BCT Explosion. Tuhan, kami percaya kami boleh melihat dan mengingat bahwa Tuhan selalu menolong dan menjaga hidup kami. Kami boleh mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan, karena Tuhan terus akan menolong kami di dalam kelemahan kami ataupun kekurangan kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus mau mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kami, supaya kami boleh berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau rindu tutup ibadah kami dengan kuasa daripada Tuhan. Dan teman-teman, terimalah berkat daripada Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Dan Tuhan membuat engkau menjadi anak yang luar biasa, orang yang mencintai Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. God bless you all. Sampai ketemu lagi, dan kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.